Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto akan memberikan pidato dalam sidang umum PBB. Sejumlah isu global termasuk Palestina akan menjadi tema pidato Presiden. Setibanya di kawasan Manhattan, kota New York, Presiden Prabowo Subianto bersama rombongan disambut meriah oleh diaspora Indonesia yang sedang berkuliah di Columbia University, New York University hingga University of Washington. Kehadiran Presiden Prabowo Subianto di markas PBB sangat dinantikan karena Presiden akan berpidato di sesi debat umum PBB pada Selasa 23 September mendatang. Presiden dijadwalkan akan memberikan pidato usai Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Dan sebelumnya Presiden Prabowo Subianto tiba di kota New York, Amerika Serikat pada Sabtu sore waktu setempat melalui Bandara Internasional John F. Kennedy, New York, Amerika Serikat. Kehadiran Presiden Prabowo di sidang ke-80 Majelis Umum PBB ini menegaskan komitmen Indonesia untuk terus berkontribusi aktif dalam upaya menjaga perdamaian dan memperkuat kerjasama global. Umurnya tuh katanya. Menteri Luar Negeri Sugiono menandatangani deklarasi perlindungan pekerja kemanusiaan di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pertemuan ini menjadi salah satu agenda dalam pekan pertemuan tingkat tinggi sidang Majelis Umum PBB yang ke-80 di New York, Amerika Serikat. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Metro TV langsung dari New York, Amerika Serikat. Ada Marcelina Tumondo. Selamat pagi Marcel. Marcel, apa saja poin yang dibahas dalam deklarasi tersebut, terutama sikap Indonesia terkait keselamatan para relawan kemanusiaan? Ya, Andro Glory, tadi ada beberapa speech atau pidato yang disampaikan oleh para menteri dari beberapa negara, atau tepatnya adalah 9 negara yang menjadi inisiator atau co-host dari deklarasi perlindungan terhadap pekerja kemanusiaan yang baru saja selesai digelar di Markas Besar PBB. Dari Indonesia tadi ditandatangani langsung oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono yang juga menyatakan bagaimana sikap dari Indonesia terhadap perlindungan pekerja kemanusiaan atau humanitarian personil. Adapun acara deklarasi tadi ini juga turut dilakukan oleh Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau OCHA PBB, dan Indonesia bersama dengan total ada 9 negara yang menandatangani deklarasi ini, yaitu ada Australia, Brasil, Kolombia, kemudian Jepang, Yordania, Sierra Leone, Swiss, dan juga Inggris. Serta tadi juga turut hadir perwakilan dari Palang Merah Internasional. Nah, ini menjadi suatu momentum yang tentunya menegaskan bagaimana dunia harus memastikan adanya keselamatan dari para pekerja kemanusiaan. Mereka misalnya adalah para tenaga medis, kemudian para relawan yang memberikan bantuan logistik, yang mendirikan tenda-tenda atau mengelola lokasi-lokasi pengungsian di negara-negara konflik. Kalau kita ambil contoh, ini banyak sekali terjadi pelanggaran terhadap keselamatan para pekerja kemanusiaan di jalur Gaza misalnya. Bahkan tadi disebutkan oleh PBB terkait dengan total jumlah dari pekerja kemanusiaan yang telah tewas dari tahun 2024 sampai saat ini ada sebanyak 647 jiwa yang telah tewas. Mereka adalah orang-orang yang telah berjasa untuk memberikan bantuan kepada masyarakat di wilayah-wilayah konflik, akan tetapi kemudian menjadi target dari serangan. Nah, ini menjadi satu hal yang ditegaskan bahwa para pekerja kemanusiaan tidak boleh menjadi target dari serangan di wilayah konflik, dan Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Sugiono juga tadi menegaskan supaya ada ketegasan dari negara-negara untuk menegakkan hukum internasional bagi para pelanggar. Dan selain itu ada beberapa langkah praktis yang memang didorong dari deklarasi atau inisiasi ini, diantaranya adalah untuk terus dilakukan fasilitasi dari akses bantuan kemanusiaan, lalu juga mendorong adanya penyelarasan perlindungan kepada para pekerja kemanusiaan baik secara internasional, secara nasional ataupun secara lokal. Kemudian juga mendorong adanya akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas pelanggaran terhadap perlindungan pekerja kemanusiaan. Tadi Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono juga menyampaikan bahwa dunia ini seharusnya tidak menerapkan adanya standar ganda
propaganda terhadap pelanggar hukum internasional. Jadi tentunya diharapkan dengan adanya deklarasi ini bisa mendorong bukan hanya terciptanya perdamaian yang menjadi misi utama, tetapi juga bagaimana mereka yang berada di garis depan, para pekerja kemanusiaan ini bisa terjamin keselamatannya. Dan kalau kita lihat data di Indonesia sendiri, di jalur Gaza misalnya, ini ada sebanyak 6 pekerja kemanusiaan. Mereka terdiri dari 2 NGO, 5 diantaranya adalah tenaga medis dan 1 adalah tenaga non-medis. Tentu kita harapkan adanya penguatan atau deklarasi perlindungan ini juga bisa menjamin keselamatan WNI yang menjadi pekerja kemanusiaan. Glory dan Andro. Ya, Marcelina, lalu apa saja agenda dalam sidang Majelis Umum PBB hari ini, terutama agenda dari Presiden Prabowo Subianto di New York sana? Untuk hari ini 21 September 2025 waktu New York, ini memang sudah tidak ada agenda di markas besar PBB. Kita lihat tadi sudah dilakukan ada penandatanganan deklarasi, dan saat ini kalau kami bisa gambarkan suasana di markas besar PBB ini sudah berangsur sepi begitu, akan tetapi ini tidak akan lama karena esok hari tentunya akan dilakukan adanya persiapan memasuki High Level Week atau pekan pertemuan tingkat tinggi mulai tanggal 22 September 2025. Jadi kepadatan dari kegiatan ini akan terjadi mulai esok hari, di mana akan ada beberapa pertemuan seperti misalnya pertemuan bilateral antara Indonesia dengan Sekjen PBB Antonio Guterres. Kemudian juga akan ada pertemuan yang sangat dinantikan ini terkait dengan konferensi solusi 2 negara atau Two State Solution untuk mendukung kemerdekaan Palestina. Ini yang juga akan dinantikan bagaimana para kepala negara ini akan menegaskan kembali komitmen mereka untuk mendukung kemerdekaan Palestina, dan juga salah satunya melalui Two State Solution ini, dan Indonesia menjadi salah satu negara anggota PBB yang secara konsisten terus menyuarakan, terus mendukung baik oleh pemerintahan ataupun oleh organisasi, oleh masyarakat sipil. Ini akan kembali dilakukan begitu penyampaian komitmen dari para negara anggota PBB dan termasuk juga Indonesia dalam konferensi Two State Solution. Kemudian di tanggal 23 September 2025 atau hari Selasa juga akan ada general debate atau debat umum yang menjadi panggung pidato dari para kepala negara ataupun kepala pemerintahan, seperti yang juga terus digaungkan soal kehadiran dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di New York, Amerika Serikat ini akan memberikan pidato pada urutan ketiga di hari Selasa nanti atau sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Dan ini sudah ada beberapa memang bocoran apa saja yang akan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto, baik itu sekali lagi menegaskan dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina, kemudian juga bagaimana Indonesia juga mendorong reformasi organisasi multilateral dan juga berbagai isu-isu strategis global lainnya. Dan tidak ketinggalan ada berbagai pertemuan high level secara tematik, ini berbicara tentang perubahan iklim, kemudian soal ekonomi global yang berkelanjutan, dan juga tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Bahkan juga ada beberapa pertemuan terkait dengan kesehatan mental dan juga kesejahteraan. Sebagaimana kita lihat, Presiden Prabowo Subianto juga didampingi oleh sejumlah menteri kabinet. Di antaranya tentu ada Menteri Luar Negeri, ada Menko Pangan, kemudian Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara, lalu juga ada kedatangan dari Menteri Kesehatan. Nah, ini akan menjadi salah satu momentum di mana Indonesia kembali menegaskan posisi strategisnya di kancah global dan secara aktif terus mengupayakan adanya perdamaian dunia. Kami kembalikan ke studio, Andro dan Glory. Baik, terima kasih Marcelina Tumondo melaporkan langsung dari New York, Amerika Serikat. Selamat kembali bertugas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.